Jadi intinya Desa Ciasih dan Gunung Saeti ini ada hubungan kental apa? Nah, kalau Gunung Saeti dengan Desa Ciasih sendiri memang apa ya? Memang secara ini mah nggak ada hubungan. Kalau kan Ciasih sendiri itu dulu mah bukan Ciasih namanya, tapi Dusun Cipulus. Cipulus. Ya, Cipulus. Makanya di sekitaran ini tuh banyak daun pulus. Daun pulus. Daun pulus itu kan gatal ya. Apal. Gatal lah mau daun pulus. Saya gitu. nggak tahu lur daun pulus. Jadi daun pulus itu sejenis tanaman, namun ditoel karena ya, karena kulit gatel gitu. Kayak pohon besar apa? Kecil. Yang kayak kecil. rumput. Rumput lah. Daun pulus lah gitu. Nah, bisa juga ada yang mengartikan Cipulus tuh banyak pulusnya, banyak uangnya lah seperti itu. Nah, kan Ciasih itu kan pemekaran sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita membaca sejarah itu, jadi Kertawirama, Cikadu sama Ciasih itu adalah satu desa dulunya. Cipulus, Dusun Pulus. Cikadu. Oh, Cikadu. Nah, ini tuh masih kekuasaan Cikadu sebenarnya, masih teritorial Cikadu. Cuma memang kita yang punya akses jalan menuju ini seperti dekatnya dari Ciasih gitu. Nah, karena memang dulu waktu itu Kertawirama tuh kan mau mekar tuh, mau mekar desa. Nah, Kertawirama butuh wilayah untuk perluasan sebagai syarat untuk memekarkan desa gitu. Nah, zaman dulu tuh dipinjam Dusun Cipulus itu, gabunglah dengan Kertawirama di sana. Nah, 2004 Cipulus tuh memekarkan diri dengan Kertawirama karena pertimbangannya jarak dari Dusun Cipulus ke Desa Kertawirama itu sangat jauh seperti itu. Aksesnya. Alhamdulillah ya 2004 kita diberikan izin ataupun diberikan ya mungkin izin juga lah seperti itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebenarnya. Nah, melalui anggota dewan zaman dulu sama bupati dulu tuh Bupati Arifin. Pak Arifin. Waktu 2014. Makanya nama Ciasih sendiri tuh dari C-nya itu Cipulus, A-nya itu Arifin karena yang mengetok palu pada waktu itu yang mengesahkan yang memberikan SK bahwa Ciasih ini mekar menjadi satu Pak Arifin, almarhum Pak Bupati Arifin. Nah, aslinya itu pengasihan. Jadi Ciasih Cipulus pengasihan pemberian Pak Arifin gitu. Nah, terbentuklah Ciasih. Nah, ada juga ASI itu dari karena perjuangan kelompok tani Mekar Asih seperti itu. Jadi si lokanya itu nyambung gitu ta. Kunaon Ciasih karena pada waktu itu ya Pak Arifin selaku Bupati Kuningan yang memberikan rekomendasi untuk Ciasih ini Cipulus ini menjadi desa Ciasih seperti itu. Nah, terbentuklah nama Ciasih itu gitu. Nah, 2004 sampai dengan sekarang 2020 gitu. Jadi memang baru juga sih mekar desanya seperti itu. Oh, itu ternyata ceritanya. Nama Ciasih itu seperti itu silsilahnya guys. Dari Bupati Arifin, C-nya Cipulus, A-nya Bupati Arifin almarhum, C-nya itu pengasihan, dikasihani gitu. Jadi namanya Ciasih gitu. Kirain itu kan dari Ciasih ini hasil dari eyang-eyang terdahulu, tapi ternyata oleh bupati yang dulu. Sebelum siapa Pak Arifin? Sebelum Pak Aang. Sebelum Pak Aang ya. Hamid Suganda. Berarti ya, udah 1, 2, 3, 4 ya? Ya. 4 bupati ke belakang. Gitu. Itu nama desa Ciasih. Cuma yang meresmikannya memang Pak Aang itu. Yang mengetok palu di zaman kepemimpinan Pak Arifin yang di detik terakhir mungkin seperti itu, pas pergantian bupati Pak Aang yang meresmikan ataupun dalam artian menyerahkan SK bahwa Ciasih menjadi desa seperti itu. Itu ya. Gambaran mah dengan desa Ciasih. Terus untuk warga Ciasih sendiri ya, untuk menjaga sejarah-sejarah yang ada di sini, karena kan dari tadi kita menanyakan juga ke yang ziarah di sini bukan dari warga Ciasih sendiri. Apakah ada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu untuk warga Ciasih berziarah ataupun mengedukasi ke anak-anak terkait
prasasti peninggalan eyang-eyang terdahulu yang menyiarkan agama Islam. Prasasti Di sini. naon? Prasasti naon? Makam ya. Makam itu. Kan prasasisnya itu kan tadi katanya kalau ada Oh, iya. orang-orang yang itu kan pintar, mitos. bukan mitos juga. Karena Prasasti mata dolmen, menhir. nggak ada asap kalau nggak ada api, atau nggak ada api kalau nggak ada asap gitu. Pasti ada yang pernah mengalami dan melakukan hal tersebut, Pak. Kalau untuk saat ini memang nggak ada waktu khusus kapan berziarah ke sini dan sebagainya. Ya bebas aja gitu, mau kapan pun ya nggak jadi masalah gitu. Nah memang kalau yang paling ramai itu bulan Mulud. Dulu waktu saya kecil tuh kalau banyak yang dari Cirebon tuh berziarah ke sini tuh bawa makanan gitu. Saya selaku orang yang paling duluan gitu ketika makanan ditinggalkan. Oh, jelas. Iya, sesajinya Jelas. itu kan ada bakakak, ada Iya. tumpeng segala macam. Kami tuh bersiap-siap di situ semua gitu ta. Oh, udah. Oh Sudah iya standby iya, gitu. Jadi standby. ketika mereka pulang ya kita makan gitu lah. Nah itu dulu mah enaknya gitu. Jadi ujung ke Karuhun gitu. Dulu sempet nakal kayak gitu. Iya, makanya dulu saya sempat jadi pemandu Tour guide, itu, jadi ya, tour tour guide guide, juga iya. gitu. Soalnya di Buruhan, Ban. Di Dulu Buruhan. ya, dulu dikasih uang lah berapa untuk jajan. Ya maklum lah zaman dulu, zaman penjajahan, Ban. Iya, Jadi ya lumayan juga lah gitu. zaman serba pabelit. Serba beli zaman dulu gitu. Jadi nah ini di sini tuh banyak makan sesajennya itu ada tumpeng, ada bakakak ayam gitu. Cai kopi manis, pahit, sulutur dan sebagainya itu masih banyak dulu tuh gitu. Bakar menyan juga masih ada di sini juga. Memang itu kan tradisi ya. Jadi yang artinya nggak jadi masalah juga. Orang mungkin memediasikan dengan perumpamannya ngasih ke leluhur di sini dengan bentuk makanan, kemudian ya secara substansinya mereka berdoa terhadap dimakan di sini seperti itu. Intinya mereka mendoakan di sini sambil ya meminta juga kepada Tuhan gitu. Jadi bukan artinya memuja di sini supaya dimudahkan urusan dunianya, bukan. Dimudahkan jodohnya. Belum punya jodoh, kalau belum punya tinggal berdoa aja kepada Tuhan maksudnya. Sedang dalam proses ikhtiar, Pak. Itu untuk soal jodoh mah insya Allah. Terus ini Pak, rencana ke depan Bapak selaku sekretaris dan nanti reng-rengan Sekretaris. wakil bukan sekretaris, maaf lur, Maklum, karena guys. banyak nyamuk saya kurang fokus. Ya harus cadangan mah kieu maklum. Jadi rencana ke depan Bapak selaku orang asli Ciasih untuk menjaga dan melestarikan sejarah supaya terus disalurkan, terus disampaikan ke generasi-generasi Iya. berikutnya itu seperti apa? Kebetulan kami di desa, khususnya kami ya di BPD itu punya di desa juga punya RPJP jangka panjang ya, rencana pembangunan jangka panjang desa itu. Nah salah satu agendanya itu kita mau buat wisata religi. Nah jadi kita pengen bangun jalan aksesnya itu yang bisa kendaraan motor sampai dengan mungkin di bawah sana. Kemudian di pinggirnya itu, di bawahnya itu ada bumi perkemahan, Iya. ada buffer lah seperti itu. Kemudian kita menyediakan warung-warung untuk yang camping di sana gitu seperti itu. Kemudian rencana nanti kami juga akan pihak desa mungkin akan memfasilitasi masyarakat untuk menanam buah lah ataupun sejenis apapun yang memang cocok di sini supaya itu menjadi makanan ataupun buah-buahan yang ciri khas. Kalau misalkan saya sudah ke Ciasih nih gitu, kalau nggak beli buah ini nggak afdol. Nah Kayak Pak Jambon. kayak gitu. Kalau Pak Jambon kan Jambu. mencitrakan diri dengan jambu. Kalau misalkan Ciasih dulu apalah seperti itu, mungkin entah itu Kesemek. kasemek ataupun mau Ganyong. markisa maupun dulu kan ganyong kalau tanaman Ganyong. ininya. Tahu ganyong? Nggak tahu ya. Ini ganyong tuh cuma ada di sini aja, di Ciasih aja ditanaman ganyong, iya. Buah. Sejenis umbi-umbian, Boleh. beda. Pokoknya sejenis itu. Ganyong. Iya ganyong. Rasanya? Ya rasa ganyong gitu. Ya, maksudnya manis, pahit atau apa gitu kan? Ya manis, Oh, manis. rasa manis gitu. Di Manis. pohon apa di akar? Ya di umbi aja umbi. Oh, umbi-umbian. Umbi-umbian.
Ganyong. Ganyong itu banyak yang dibuat menjadi olahannya itu banyak turunannya. Mau jadi tepungnya ada, mau jadi keripik ganyong juga ada. Pokoknya banyak. Dimakan langsung juga enak. Ganyong. Nggak tahu ya. Kuningan tuh cuma ini aja di si Aci aja. Jika nama karma gak ada. Nggak ada. Lur, ganyong lur. Namanya aneh. Tapi kesannya itu kayak buah yang udah langka gitu. Memang langka. Oh sekarang udah langka ganyong? Banyak yang nggak nanam juga sih sekarang tuh. Jadi karena mungkin pengolahannya yang agak sulit ya. Kalau apalagi ibu-ibu muda zaman sekarang gitu yang kebanyakan juga jarang Bisa masak dari YouTube. ya gitu. Memang banyak yang tidak bisa mengolah selain orang tua zaman dulu gitu. Sehingga itu juga mungkin tradisi yang memang sudah hampir hilang juga di kita gitu. Mungkin ya ini salah satu PR dari kami, dari pemerintahan desa dan BPD, bagaimana caranya untuk menjaga kearifan lokal itu seperti itu. Tinggal nanti karena memang ini juga masih masuknya itu ke wilayah Cikadu ya ini tuh. Masuk Cikadu ini. Masuk Cikadu. Cuma memang akses jalan kemudian tanah yang di sekitar kita tuh sudah dimiliki oleh warga desa Ciasih gitu. Nah mungkin salah satu caranya gimana untuk kita bekerja sama gitu Dengan Cikadu. antara pemerintahan desa Ciasih dan Cikadu. Iya. Nanti PAD-nya kita bagi dua seperti itu. Itu juga kan bisa sebenarnya. Tinggal mau nggak itu Cikadunya untuk memberikan hak izin kepada kami di desa Ciasih untuk merealisasikan ini jadikan wisata religi lah seperti itu. Oke lur, alhamdulillah dari awal sampai akhir perjalanan menuju Gunung Saeti ini cukup melelahkan, menguras tenaga. Lur-lur semua, kalian yang menikmati video ini, selamat menyaksikan dan beredukasi hasil penemuan-penemuan dan diskusi saya bersama narasumber terkait Gunung Saeti dan Desa Ciasih. Ikuti terus perjalanan JKN, Jejak Kaki Nur Sakban, karena nopanya sibuk. Oke lur, guys. Subscribe nah tuh. Jangan lupa lur, like, comment, and subscribe. Kuningan Maju. Komen kalau ada desa yang mau menjadi recommended sejarahnya yang mau dikuap oleh Kuningan Maju. Di komentar ya. Desa apa? Di mana? Posisinya gimana? Tinggal di komen aja. Lur. Daun lain kenyal gitu gini lain kenyal asli wing kalau luas daun lagi juga orang kita pakai turun 3 rumah udah gagal